Oke ya, sudah bisa lihat semua ya tampilannya. Oke, apa itu flowchart? Flowchart sudah saya sampaikan tadi, flowchart adalah diagram alir atau bagaimana cara kita menuliskan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan menggunakan simbol-simbol yang sudah ditentukan. Nah, ini nanti akan saya tampilkan simbol-simbol yang biasa digunakan untuk membuat flowchart. Oke, nah ini ya. Nah, ini sebelah kanan ini adalah contoh flowchart. Kemudian, nah, dengan menggunakan gambar-gambar seperti ini, nanti kita bisa memahami sebenarnya jalannya program itu bagaimana. Nah, kemudian simbol atau notasi flowchart itu apa saja sih? Nah, ini di sini ya. Nah, ini adalah contoh flowchart yang mungkin kalian sudah sedikit banyak sudah melihat ya. Tadi di materi pseudocode tadi sudah saya sampaikan sedikit. Nah, ini adalah contoh flowchart untuk membaca 3 buah bilangan, kemudian mencari rata-ratanya tadi ya, yang sebelah kiri. Nah, ini pertama ada gambar ini ya, kotak yang agak rounded. Nah, itu digunakan untuk terminal gitu. Terminal itu maksudnya memulai dan mengakhiri ini ya. Di sini. Kemudian ada gambar simbol seperti jajaran genjang. Ini kita gunakan untuk inputan ya. Inputan tadi sudah kalian pahami. Kemudian yang kotak persegi ini untuk proses seperti perhitungan. Kayak tadi kalian bikin algoritma menggunakan pseudocode. Nah, itu kalau misalnya ada perhitungan, rumus-rumus itu tadi ya. Nah, itu kalian kalau menerjemahkannya dalam bentuk flowchart, itu kalian menggunakan simbolnya atau bagannya itu yang persegi. Gitu ya. Kemudian untuk output, print itu sama dengan read menggunakan simbol seperti jajaran genjang ini. Ya. Nah, kemudian yang tengah, nah tengah ini juga ada lagi contoh flowchart yang mungkin agak sedikit unik gitu ya, karena ada percabangan. Di sini ada simbol flowchart yang mirip belah ketupat ya. Ini biasanya kita gunakan untuk kondisi, ngecek kondisi. Kalau di algoritma pseudocode tadi, yang contoh pengembangan mencari luas segitiga tadi. Apabila nilai alas atau tinggi itu, nah seperti itu ya, apabila, jadi ada kondisi, pengecekan kondisi. Apabila nilai alas atau tinggi itu di bawah 0 atau 0, itu dia akan kemana gitu ya. Kalau misalnya nilai data alas dan tinggi itu di atas 0, positif, dia akan ngapain gitu ya, akan melakukan perhitungan. Nah, seperti itu, percabangan seperti itu, nanti simbolnya seperti ini, seperti belah ketupat seperti ini ya. Nah, kemudian untuk gambar flowchart yang ketiga, ini adalah gambar flowchart untuk perulangan atau looping. Jadi dalam program itu juga memungkinkan kalian meminta komputer untuk melakukan aktivitas itu berulang-ulang. Nah, seperti di flowchart ini. Ini adalah flowchart yang memerintahkan komputer, nanti kalau sudah diterjemahkan dalam program ini, untuk mencetak kata belajar. Nah ini ya, kata belajar ini dicetak sebanyak berapa kali nih? 10 kali, ini kelihatan di sini ya. Jadi dari 1 sampai 10, nilai akhirnya 10. Maka ini nanti akan dicetak sebanyak 10 kali. Menghitungnya muternya dari sini. For, ini ada i ya, variabel i. I ini awalnya nilainya 1 dulu. Nilainya i1, kemudian dia ke sini mencetak kata belajar. Selanjutnya di sini ada next i, dia akan kembali lagi ke sini. Nah, i-nya jadi 2. I jadi 2, dia akan nyetak lagi ke sini, seret. Kembali lagi ke sini. I-nya jadi 3, cetak lagi sampai terakhir i10, dia masih mencetak di sini. Masih masuk sini, kemudian dia ke sini lagi. I sudah sama dengan 11. Karena ini batasnya sampai 10, kalau I sudah 11, dia akan keluar dari perulangan dan ke stop.
keluar dari perulangan. Nah, setelah keluar dari perulangan itu nanti apa yang dia lakukan? Karena ini tidak ada aksi lagi, tidak ada perintah lagi, perintahnya hanya stop, maka program akan berhenti. Gitu ya. Oke, next. Nah, kemudian ini adalah notasi atau simbol dari flowchart. Nah, salah satunya adalah di sini ada processing symbols. Ini menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam satu prosedur atau program gitu ya. Nah, ini ada gambar seperti ini namanya simbol terminal. Ini biasanya kita gunakan untuk awal flowchart tadi, start dan akhir flowchart, stop. Gambarnya kotak tapi rounded. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah simbol proses untuk perhitungan proses. Gitu ya. Jadi di komputer itu kan kerjanya kan ada input, ada proses, ada output. Input itu ya read tadi, membaca data dari input device gitu ya. Biasanya user disuruh untuk menginputkan nilai gitu ya, atau mengisikan data yang akan diolah, akan diproses. Setelah input, proses. Nah, prosesnya itu nanti kalau misalnya digambarkan dalam flowchart, itu gambarnya persegi seperti ini, kotak biasa. Ini biasanya kalau di algoritma itu proses berupa menghitung rumus misalnya gitu ya. Proses-proses seperti itu nanti gambarnya ini. Kemudian ada simbol predefined process. Ini untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Nah, ini biasanya ini kita gunakan untuk menyimpan data yang nanti akan digunakan dalam proses program itu. Contohnya kalau tadi, ketika kalian akan menghitung luas lingkaran, nah, kalian kan sudah mengetahui nilai P dan sudah mengetahui nilai R, jari-jari. Nah, nilai P dan R kalau diterjemahkan dalam flowchart itu nanti gambarnya kayak gini. Itu ya, bisa dipahami ya. Ya, tadi kan ketahui dulu nilai P dan R. Nah, itu nanti kalau diterjemahkan dalam flowchart kita pakai simbol yang ini. Oke, next. Kemudian ada simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Jadi kalau misalnya dalam program itu ada satu baris misalnya ya, perintah yang memang tidak digunakan atau tidak diproses oleh komputer, tidak dilakukan. Contohnya misalnya komentar gitu ya, komentar itu kalian bisa menggunakan simbol ini. Kemudian nah ini adalah simbol decision yang tadi belah ketupat. Kalau memang ada kondisi yang menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban. Jadi misalnya kalau jawabannya iya itu dia kemana, jawabannya enggak itu kemana. Atau bisa jadi bukan iya atau tidak, tapi beberapa kondisi. Misalnya seperti ini. Kalau kalian coba Ramadhani, kamu bikin program untuk menghitung apakah atau mengecek gitu ya, apakah sebuah tahun itu termasuk tahun kabisat atau enggak. Nah, tahun kabisat itu definisinya gimana? Tahun yang habis dibagi 4. Kalau misalnya dibagi itu sisanya 0 gitu ya, itu berarti dia tahun kabisat. Oke? 2004 tahun kabisat atau enggak? Habis ya dibagi. Tahun 2000 kabisat atau enggak? Kabisat. 2002 kabisat atau enggak? Tidak, karena sisa berapa? 2 ya, sisa 2. Nah, ayo coba kamu buat program. Reza, kamu bikin program yang nanti kalau program itu dijalankan dan user mengisikan 1 tahun gitu ya, sebuah tahun gitu ya. Misalnya tahun 2002, itu nanti komputer langsung memunculkan, wah tahun 2002 itu bukan tahun kabisat, tahun kabisatnya masih 2 tahun lagi gitu, yaitu 2004 gitu ya. Nah itu gimana cara ngeceknya? Kalian tadi bilang bahwa untuk ngeceknya maka kita lihat dari sisa hasil baginya gitu ya. Kalau sisa hasil baginya itu 0 maka dia kabisat. Kalau sisa baginya selain 0 maka dia bukan tahun kabisat. Gitu ya. Nah,
dikembangkan lagi. Kalau misalnya saya ingin nanti komputer itu bisa memperkirakan tahun kabisatnya itu berapa tahun lagi misalnya. Nah, itu bagaimana? Maka kalian harus ngecek. Kalau sisa tahunnya itu satu, maka tahun kabisatnya berapa tahun lagi? 3 tahun lagi. Kalau sisa pembagiannya itu 2, maka tahun kabisatnya 2 tahun lagi. Kalau sisa pembagiannya itu 3, maka tahun kabisatnya adalah tahun depan, 1 tahun lagi atau tahun depan. Nah, seperti itu ya. Itu adalah kondisi-kondisi yang memang memungkinkan dalam program. Nah, untuk menuliskannya dalam flowchart kita menggunakan simbol belah ketupat seperti ini. Oke, nah ini contoh lagi, contoh flowchart penggunaan kondisi lagi di sini. Seperti yang kalian lihat di sini, ini ada sebuah flowchart yang ini adalah ada sebuah flowchart. Ini seperti yang kalian lihat. Flowchart ini adalah untuk menggambarkan sebuah program yang menanyakan, coba dicek nih sini di atas. Menanyakan apa ini? Read berarti kan dia menanyakan, membaca. Apa yang dibaca ini? Nama dan nilai. Nggak kelihatan ya? Oke. Nah ini. Oke, membaca nama dan nilai. Selanjutnya, ini ada belah ketupat di sini berarti ada pengecekan kondisi. Jika nilainya lebih besar, kurang atau lebih ini? Lebih besar dari 70. Nah, coba dilihat arahnya ini, arah panahnya. Misalnya saya mengisikan di sini variabel nama, ini saya isikan dengan Reza misalnya. Nilainya 90, tapi dapat 90 ya saya. Ya. Maka di sini akan dicek. Nah, ini mengalirnya ke bawah ini. Nah, maka dia akan ngecek apakah nilai tadi saya inputkan berapa? 90 itu lebih besar dari 70? Ya, betul. Kalau benar, maka aliran flowchartnya, aliran diagramnya dia akan ke bawah atau ke kanan? Ke kanan. Oke. Maka di sini keterangannya adalah lulus karena nilainya lebih dari 70. Selanjutnya, setelah mengisikan keterangannya dengan lulus, maka kalian lihat ini arah aliran panahnya kemana dia menuju ke bawah, ini ya, ke bawah, nah, ke bawah, kemudian ke sini, di atasnya print nama dan nilai. Jadi setelah mengisikan keterangannya lulus, dia akan ke sini rutenya, kemudian dia akan mencetak namanya yaitu Reza dan nilainya 90. Nah, ini mestinya ada lagi keterangannya lulus ya. Print nama, koma nilai, koma ket itu tadi isinya adalah lulus. Nah, apa yang terjadi apabila saya mengisikan, menuliskan di sini panahnya ini di atas keterangan tidak lulus. Apa yang akan terjadi? Apa kira-kira? Misalnya ternyata di sini saya tuliskan di sini. Nah, di sini. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Maka kalau saya tetap nilainya Reza adalah 90, maka dia keterangannya apa? Lulus atau tidak lulus? Lulus atau tidak lulus? Kenapa kok tidak lulus? Keterangannya tidak lulus. Nah, ini dia tadi ke sini, tetap ke sini kan?
tetap ke sini. Semula dia keterangannya lulus, gitu ya. Tetapi ketika arahnya ini ke sini, keterangan yang tadinya lulus jadi tidak lulus, ya kan? Nilai variabel keterangan yang awalnya lulus, ketika alirannya itu ke sini, dia akan diganti lagi di sini dengan nilai tidak lulus. Maka kalau misalnya di sini ini ada print ket, nah ini kurang ini ya, print keterangan, maka meskipun Reza itu nilainya 90, dia keterangannya tidak lulus, gitu ya. Tetapi kalau misalnya ini panahnya ini pas di sini ya, di atasnya print. Nah, ini kalian harus jeli ya, kalian harus jeli. Arah aliran panahnya itu kemana, jangan sampai salah. Kalau misalnya salah, itu nanti hasilnya juga nggak benar, gitu ya. Oke, jadi yang benar adalah arahnya memang ke sini. Nah ini, oke, itu ya, bisa dipahami ya. Nah ini seperti yang kalian lihat bahwa dalam sebuah flowchart atau dalam sebuah program itu ada inputan di sini adalah read itu inputan ya. Kemudian prosesnya itu ini, jadi ini sudah mulai proses pengecekan kondisi, itu termasuk proses ya di sini. Kemudian di sini output itu keluarannya mau dicetak di kertas atau mau ditampilkan di monitor, itu ya. Nah ini contoh flowchartnya. Oke, next. Kemudian flow direction symbols ini digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol lainnya, gitu ya. Maksudnya gini, ini ada dua simbol ya. Ini kegunaannya sama, hanya teknisnya nanti berbeda. Kalau yang simbol offline connector ini kita gunakan apabila kita ya, kalau kalian menuliskan flowchart itu hanya untuk program yang simple, mungkin satu lembar aja gini cukup ya. Kalau kalian nanti saya kasih tugas misalnya bikin flowchart di sini satu lembar aja cukup. Nah, gimana kalau misalnya flowchartnya itu panjang dan nggak cukup satu lembar ini, nggak sampai stop di belakang, di bawah. Maka untuk menggabungkan antara flowchart yang ada di sini dengan flowchart lanjutannya, kalian harus menggunakan ini salah satu dari dua simbol ini. Simbol yang pertama, ini kalian bisa lihat. Nah, simbol yang pertama yang kotak tadi, itu yang contohnya yang ini digunakan kalau kalian menulis flowchart terus nggak cukup, maka di bawah kalian kasih simbol yang ini. Maka kalian kasih simbol ini di bagian bawah, seret, oke. Kemudian dikasih tanda, ada rujukannya. Kalian bisa pakai angka, bisa pakai huruf. Yang penting sama. Ini menunjukkan bahwa sambungan dari flowchart itu ada di halaman lain, seret, di sini. Bisa dipahami? Ya. Tetapi kalau misalnya kalian membuat flowchartnya itu mau ngirit kertas, saya nggak mau pindah halaman, tapi saya tuliskan di pinggirnya. Jadi di sini ada flowchart. Nah ini contohnya ya, ada flowchart. Kemudian lanjutannya kamu taruh di sini, nggak pindah halaman. Maka sambungannya kalian pakai yang bulat. Nah seperti ini. Oke, jadi ini adalah sambungan yang berada dalam satu dokumen, yang ini. Kemudian kalau yang ini berada di halaman yang lain. Ini dalam satu halaman maksudnya ya, sebelah kiri ini. Bisa dipahami? Saya. Oke. Next. Amati bentuk konektor pada flowchart berikut ini. Nah, ini coba dicek. Flowchart ini kenapa kok kita menggunakan tanda? Nah, kenapa kita menggunakan tanda lingkaran di sini? Ada yang tahu? Karena pindahnya masih dalam satu halaman. Oke, ini lanjutannya ya. Nah, kenapa kok ini saya pakai simbol yang kotak seperti ini? Karena ini pasti nanti lanjutannya di
halaman yang lain. Nah, kira-kira di halaman yang lain ini nanti notasinya ini huruf apa? Huruf A atau huruf B? B. Tuh ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang penerapan flowchart. Nah, bagaimana cara menerjemahkan? Tadi ada algoritma yang dari pseudocode untuk menghitung luas lingkaran. Gimana kalau mau menerjemahkan dalam flowchart? Ya, luas lingkaran tadi rumusnya adalah pi r kuadrat. Pi-nya sudah diketahui, R-nya juga sudah diketahui, yaitu 10. Maka untuk menuliskan flowchart-nya, pertama kalian tuliskan dulu start di sini. Nah, gambarnya gini ya. Start. Oke, start. Selanjutnya panah bawah. Nah, ini miring ya. Kayak wongi miring. Nah, selanjutnya panah ke bawah. Selanjutnya kita buat panah ke bawah, alirannya. Tadi nilai Pi dan R sudah diketahui atau belum? Sudah. Kalau sudah diketahui, maka kita pakai simbolnya yang predefined proses tadi ya. Kita pakai yang seperti ini. Nah, oke. Kemudian tuliskan di sini nilai Pi-nya berapa? Pi sama dengan 3,14. Oke. Kalau misalnya masih ada lagi di bawahnya nilai R ya tadi ya, maka kalian bisa nuliskan di sini. Nah, ini kita kita gambar yang lebih ini besar lagi. Nah, R-nya berapa? R-nya 10. Nah, oke. Ini gambar predefined proses untuk inisialisasi tadi. Selanjutnya ke bawah sudah diketahui semua data Pi dan R. Sekarang kita lakukan apa? Perhitungan proses. Gambarnya apa? Kotak persegi ya. Oke. Untuk menghitung gambarnya proses kotak biasa. Tuliskan luas sama dengan Pi kali R kali R atau kuadrat ya, Pi R kuadrat. Kalau sudah baru kita tampilkan, kita cetak ya. Print. Kalau mau cetak di monitor, kita pakai simbolnya jajaran genjang. Print luas. Oke, stop. Stop. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami ya, ini proses untuk menghitung luas lingkaran. Next. Bagaimana flowchart menghitung luas persegi panjang? Ya, tambah mudah. Luas persegi panjang yang tidak diketahui nilainya, maka kita pakai apa tadi? Inputannya kita pakai read. Betul ya, read ya. Read simbolnya apa tadi kalau flowchartnya? Jajaran genjang. Ada yang mau nulis di depan? Start pertama ya, start. Selanjutnya apa, Rek? Read, gambarnya? Jajaran genjang. Oke. Read apa? Apa yang harus diketahui? Rumusnya luas persegi panjang kali lebar. Berarti yang harus diketahui adalah panjang kali dan lebarnya. Selanjutnya apa? Perhitungan ya, proses ya. Gambarnya kotak biasa. Tuliskan luas sama dengan panjang kali itu pakai bintang ya, lebar. Kemudian saya mau dicetak di kertas, berarti gambarnya print yang nah ini ya.
Oke, cetak di kertas, print luas. Oke, stop. Selesai. Bukan besar itu luas. Kalau besar kan luas. L besar itu luas ya. Kalau lebarnya itu notasi matematika ya. Jadi kalau misalnya L besar itu luas sebenarnya ya. Kalau L kecil itu lebar. Sebenarnya itu apakah sudah kesepakatan di matematika? Tidak kan? Tidak. Kecuali kalau rumus fisika. Rumus fisika itu kalau misalnya V besar dan V kecil ya beda. Atau A besar dan A kecil sudah beda. Kalau misalnya pakai percepatan ya A kecil, nggak pakai A besar. Nah itu sudah patokan. Tetapi kalau misalnya P dan L kalau di matematika itu tidak ada ketentuan khusus gitu ya. Hanya kalian sendiri aja sebenarnya yang dari dulu guru-guru mesti gitu membedakan kalau L itu luas itu L besar gitu sebenarnya. Nah, kalau di program yang penting kalian tahu bisa menandai gitu ya. Dan ada bedanya. Kalau L ini adalah lebar. Kalau luas kita pakai variabel luas. Ini sudah beda. Di pemrograman itu kalau kalian pakai misalnya L besar dan L kecil itu sudah berbeda. Gitu ya. Kalau kamu di matematika kan L besar itu untuk luas, L kecil untuk lebar. Kalau di pemrograman tidak ada seperti itu. Gitu ya. Kecuali kalau sudah paten. Kalau yang sudah paten biasanya rumus-rumus fisika itu yang sudah paten. Kalau ini kan kalian sendiri yang membuatnya gitu ya. Nah itu nggak apa-apa. Yang penting gini, kalau di program yang penting kalian bisa membedakan mana yang lebar dan mana yang luas gitu ya. Seperti itu. Nanti kalau misalnya kamu menggunakan patokan yang matematika misalnya ya, matematika bukan fisika. Kalau fisika itu kalau kamu nulis rumusnya aja sudah salah. Misalnya jarak itu adalah S besar, bukan S kecil. Kalau S kecil itu adalah satuan untuk detik ya. Ya betul ya, untuk waktu ya, second ya. Ya second ya. Kalau kalian nuliskan jarak itu pakai S kecil ya salah. Jarak itu S besar kalau di fisika. Bukan begitu? Ya, benar. Ya, seperti itu ya. Itu karena sudah ketentuan. Kalau di matematika enggak. Kalau di matematika itu ya terserah, atau di pemrograman itu kalian mau pakai variabel apapun yang penting masih sesuai dengan kaidah penulisan variabel itu enggak apa-apa. Jangan pakai variabel dengan kata atau dengan nama yang sudah didefinisikan oleh program. Contohnya, kamu pakai variabel read misalnya. Nah, itu salah karena read itu sudah dikenal dalam pemrograman, sudah baku gitu ya. Namanya reserve word gitu ya. Itu namanya kata-kata yang sudah dikenal tidak boleh dijadikan variabel. Itu ya. Oke. Lanjut. Nah, flowchart untuk memeriksa bilangan ganjil dan genap. Ini ya. Bagaimana cara meriksa ini? Dan Ramadhani, saya minta kamu untuk bikin program untuk ngecek apakah sebuah bilangan itu ganjil atau genap misalnya. Nah, maka Ramadhani langsung bikin program untuk ngecek. Misalnya 2 ganjil atau genap? Genap. 10 ganjil atau genap? Genap. 7 ganjil apa genap? Ganjil. 11 ganjil atau genap? Ganjil. Nah, di komputer itu tidak bisa mikir kayak kamu. Langsung tahu 7 itu ganjil. 10 itu ganjil apa genap? Genap misalnya. Sudah tahu. Komputer nggak bisa seperti itu. Komputer itu hanya tahu iya atau tidak gitu ya, 0 atau 1 itu yang dikenal oleh komputer. Maka ketika kalian menginputkan nilai 10 dan komputer itu
supaya bisa ngecek apakah 10 ini ganjil atau genap, maka dia harus diperintahkan gimana ngecek supaya 10 ini tahu bahwa 10 itu genap. Bagaimana ngecek supaya 11 itu genap, ganjil gitu. Gimana caranya? Kira-kira gimana? Kamu kok tahu kalau ini ganjil atau genap itu gimana sih? Nah, diruntut seperti itu caranya. Saya kok tahu ya kalau 10 ini genap? Ya karena saya sudah hafal. Nah, karena sudah hafal kan kalian kan. Nah, 11 ganjil atau genap? Ganjil. Kok tahu ya? Nah, dulu kalau kalian belajar matematika pasti kalian dikenalkan. Untuk ngecek bilangan itu ganjil atau genap itu kira-kira dengan cara dibagi dengan 2. Nah, 10 ini kalau saya bagi dengan 2, nah, dibagi 2 itu hasilnya berapa? 5. 11 kalau saya bagi dengan 2 hasilnya berapa? Berapa? 5, gitu ya. 5, bla 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 gitu ya. Nah, seperti ini nih ngeceknya gimana? Kan sama-sama hasilnya 5. Sama-sama hasilnya 5. Yang ini genap, yang ini ganjil. Kira-kira gimana supaya komputer itu bisa ngecek, oh ini ganjil, ini genap gitu. Gimana caranya? Gimana? Supaya tahu bahwa ini ganjil atau genap. Ya sama benar tadi, dibagi dengan 2. Tapi apa bedanya? Apa bedanya membagi angka 11 dengan 10 tadi? Kalian dulu pernah belajar ini? Belajar pembagian dengan porogapit? Pernah ya? Sekarang saya akan bagi 10 dibagi 2 dan 11 dibagi 2. Apa bedanya? Ini saya bagi 2 berapa? 5. Dapat 5. Terus sisanya? 0. Kalau ini saya bagi ini dikalikan 5 berapa? 10. Sisanya 1. Apa bedanya ini sama ini? Ini ganjil apa genap? Yang sebelah sini? Genap. Oke, yang ini ganjil. Oke. Udah ya, kamu tahu ya. Oke, sekarang saya cek lagi. Oke, sekarang saya punya angka 20 dan 25. Ini ganjil apa genap? Genap ya. Ini ganjil ya. Oke? Nah, kok tahu kalau ini ganjil atau genap? Apa lisan gitu ya? Ayo, kenapa? Satunya sisa, satunya enggak. Ya. Iya. Ya, sekarang kita cek lagi. Ini tadi genap, sebelah kiri genap, sebelah kanan ganjil. Sekarang kita cek, dibagi 2 aja ya. Dibagi 2. Ini berapa? Yang sebelah kiri? 10. Oke, dikalikan 10, 20. 0 lagi sisanya, genap. Sekarang ini berapa? 2 dikalikan berapa? 25. Yang paling mendekati 25? 24. Berapa? Berarti 12 ya. 12, 24. Sisa berapa? 1 loh. Kok bodoh? Nah, sama dengan yang tadi kan? Nah, bisa menyimpulkan nggak? Jadi bilangan itu akan dilihat ganjil atau genap. Sebuah bilangan akan dikatakan genap kalau sisanya 0. Kan gitu ya kan?
Kemudian akan dikatakan ganjil kalau sisanya nggak harus 1. Sisanya, ya ini ya sisa, tapi sisa 0. Ini ya sisa, tapi sisanya 0. Ya. Sisanya selain 0. Nah, sisanya selain 0 ya mesti ganjil, ya kan? Iya tak? Bener tak, Rek? Oh, iya gitu. Ya, kalau sisanya selain 0 ya ganjil. Coba itu mengenai berapapun itu. Kalau sisanya 0 ya ganjil. Seperti tadi ngecek kabisat tadi. Kamu kok tahu kalau tahun itu kabisat atau enggak gitu ya? Ayo kamu bikin program. Dani, bikin program. Ngecek gitu ya. Ngecek saya punya tahun 2000. Saya punya tahun 2015. Nah, ini kabisat atau enggak? Caranya kan kabisat kan dibagi dengan 4. Oke? Nah, sekarang ya dibagi aja dengan 4. 2015 dibagi 4. Habis dibagi 4 itu berarti sisa 0. Ya. Nek misalnya ini dibagi 4 masih ada sisanya. Berarti dia kabisat atau enggak? Enggak. Berarti kalau sisanya itu di atas 0 atau tidak sama dengan 0, maka dia tahun bukan kabisat. Ya. Kamu itu mudah terpancing ternyata ya. Tuh ya. Nah, kita kembali lagi. Tadi untuk ngecek apakah sebuah bilangan itu ganjil atau genap, kita lihat di sini flowchartnya. Apakah sebuah bilangan itu ganjil atau genap? Maka kita tulis dulu di sini. Pertama yang harus diketahui apa dulu berarti? Buat program, buat flowchart untuk mengecek apakah ganjil atau genap. Kalau di program, nah seperti ini, 10 dibagi 3, 10. Kalau di program itu ada 3 cara membagi. Pembagian itu ada 3. Dengan menggunakan slash atau garis miring. Kemudian yang kedua dengan menggunakan divide, div ya, 3. Dan yang ketiga dengan menggunakan modulus, mod. Apa bedanya? Nah, kalau ini, kalau membagi dengan menggunakan slash, itu nanti hasil baginya itu desimal gitu ya. Real, kalau di program itu namanya real, bilangan desimal gitu ya. Ini nanti hasilnya 3,3 gitu ya, dan seterusnya. Kalau ini nilainya 3 bulat. Kalau ini nilainya berapa? Kalau modulus ini adalah sisa pembagian yang kita ambil. 10 dibagi 3 itu sisanya berapa? 1. Oke. Maka ketika kita akan ngecek sisa pembagiannya itu berapa, maka kita menggunakan rumus ini, menggunakan pembagian yang ini. Maka ketika kita akan ngecek tadi apakah sebuah tahun itu merupakan tahun kabisat atau enggak, untuk ngecek itu pertama yang harus diketahui dulu adalah tahunnya. Oke? Tahun itu bisa kalian ketikkan berapapun. Kalau tidak ditentukan tahunnya, maka kita di flowchart di algoritma menggunakan read tadi ya, karena tidak kita tentukan. Maka di sini akan saya tuliskan start, pertama kali kita membuat flowchart. Kemudian kedua, baca tahunnya. Oke. Baca tahun, read tahun. Kenapa kok saya pakai read? Iya, tidak kita tentukan tahunnya. Oke. User bisa mengetikkan berapapun tahun. Selanjutnya kita cek tahunnya. Apakah tahun itu habis dibagi 4 atau enggak? Kalau ada habis dan tidak habis, itu maksudnya gini, apakah tahun itu kalau dibagi dengan 4
dia ada sisanya enggak gitu loh maksudnya ya. Maka kita menggunakan rumus pembagian yang apa tadi? Sisa. Ya, apa tadi? Modulus ya, modulus ya. Nah, maka di sini kita hitung dulu. Kita hitung dulu sisanya berapa gitu ya. Maka nulisnya gini, proses menghitung. Akan kita hitung dulu sisanya berapa. Wes, tuliskan aja, bikin aja variabel terserah kamu. Saya kasih variabel namanya sisa. Sisa adalah tahun dibagi pakai apa baginya? Modulus. Berapa? 4. Oke. Setelah itu dicek apakah sisanya itu sama dengan 0. Nah, apakah sisa sama dengan 0? Jika iya, nah iya. Jika tidak, ke sini. Oke. Jika iya, maka cetaklah kabisat. Print kabisat. Kabisat misalnya. Oke. Stop. Nah, ini panah. Kalau tidak, cetak apa? Print bukan kabisat. Nah, ini setelah ini panahnya kemana? Ke atasnya stop. Nah, bisa dibaca ini kira-kira? Bisa ya. Tapi kalau disuruh bikin bingung ya. Nah, jadi mari kita baca lagi. Start, mulai. Read, baca tahunnya berapa. User ngetikkan tahun 2020. Oke. Setelah tahunnya sudah kepegang, setelah itu tahunnya kita olah. Tahun kita bagi dengan 4. 2020 dibagi 4, sisa berapa? Habis. Sisanya 0. Jangan habis, itu komputer nggak ngerti. Habis. Sisanya berapa? 0. Maka 0 akan dimasukkan ke variabel sisa ini. Oke, ya. Hasil perhitungan ini akan dimasukkan ke variabel sisa. Jadi sisa nilainya berapa, Rek? 0. Selanjutnya ke sini. Jika sisa sama dengan 0, betul nggak? Betul ya, tadi kan sisanya 0. Maka ke sini, oh iya berarti 2020 itu kabisat, selesai. Tetapi ketika kalian menuliskan tahunnya itu 2021, sisanya berapa? 1. Maka ketika dicek di sini, apakah sisa sama dengan 0? Tidak, dia larinya ke sini. Maka bukan kabisat, selesai. Nah, bisa dipahami ya? Oke. Begitu juga dengan ini. Mengecek bilangan ganjil dan genap ini. Oke, nah latihan. Ini nanti dikerjakan, masih ada waktunya ya. Nanti supaya kalian nanti di rumah tidak banyak tugas, selesaikan aja dulu di sini sampai nanti waktunya habis ya. Ya nggak apa-apa. Kok alhamdulillah dikasih tugas, alhamdulillah itu anak pintar ya. Ya gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Nah, latihannya adalah buatlah algoritma tadi ya, pseudocode. Ini tadi sudah ya, sudah kalian ini. Oh ini beda lagi ya. Buatlah algoritma dan flowchartnya. Algoritma ini dengan menggunakan pseudocode. Nah ini sih pseudocode dan flowchart untuk menghitung kecepatan seseorang dalam berkendara sepeda motor. Kemudian memeriksanya jika kecepatan di atas 100 km per jam, maka keterangannya hati-hati ya gitu. Ngebut gitu ya di atas 100. Ada bayangan kira-kira? Ada. Namun jika kecepatannya itu di bawah 100, maka keterangannya adalah semoga selamat sampai tujuan. Ya, ini pasti kalian sudah tahu gambarannya ya.
Kalau kalian ingin mengerjakan ini, silakan kalian buka lagi referensinya yang sudah saya share ya di kelas online-nya. Kalian download dan kalian pelajari lagi bagaimana tadi cara menuliskan flowchart-nya. Itu ya. Ada yang ditanyakan sebelum saya kasih kesempatan kalian untuk mengerjakan latihannya? Kira-kira paham nggak? Paham ya? Siapa tadi namamu nih? Naufal. Paham ya Val ya? Minimal sudah tahu ya ini yang flowchart. Kalau sudoketnya nanti bisa dilihat di video yang sudah saya share kemarin tapi nggak ada yang lihat. Kasihan deh saya padahal sudah ngoyo-ngoyo saya bikinkan videonya supaya kalian bisa belajar. Nggak dilihat sama sekali. Ya gitulah. Maklum Bu, saya sibuk banyak sekali penugasan ini dari guru-guru gitu. Bingung mana yang harus saya kerjakan. Daripada saya nonton video mending saya ngerjakan tugas loh. Kok gitu ya. Oke ya, silakan kalian kerjakan tugasnya. Kalau yang flowchart ini belum saya share ya. Habis ini akan saya share tugasnya ini untuk flowchart dan kalian bisa mengerjakan di sini. Syukur-syukur sebelum kalian pulang kalian sudah bisa upload tugasnya. Kalau enggak, kalian juga sudah beruntung bisa mengerjakan separuh di sini. Nanti kalian bisa berkolaborasi ya, bisa berdiskusi dengan temannya, tapi tetap jaga jarak. Ya, jaga jarak. Oke, gitu ya, cukup ya. Oke, silakan dikerjakan tugasnya. Saya upload dulu ya.